Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Gali dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan iptek di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Sebelum kita mulai, apa sih iptek itu? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga mengirim informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa, memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, dampak teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi yang ada dalam infografis di atas tentunya punya dampak negatif dan positif, dan dampak positifnya adalah mempercepat persebaran informasi secara akurat dan mutakhir, mempermudah komunikasi antar wilayah, pengembangan wawasan, sarana hiburan, media pertukaran data secara cepat dan efektif, dan lainnya. Meski begitu, kita harus menggunakan kemajuan teknologi dan informasi ini secara bijak. Adapun dampak negatifnya yang ditimbulkan seperti memudarnya nilai tradisional dalam masyarakat, semakin banyaknya pembajakan hasil karya, ataupun menguatnya sikap individualisme. Yang ketiga, teknologi transportasi. Perkembangan transportasi memudahkan berbagai kegiatan. Perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia terhadap transportasi yang nyaman, cepat, dan aman telah mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang transportasi. Di samping ini ada contoh transportasi darat. 1. Transportasi darat. Industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang melakukan produksi massal mobil murah. Terus perkembangan transportasi darat berikutnya adalah kereta maglev. Yang selanjutnya, inspirator kereta maglev adalah Eric Lightwave 1950. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm ke atas rel dan didorong magnet. Yang kedua adalah transportasi air. Ini adalah contoh transportasi air. Teknologi transportasi air berhubungan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Kelmon. Kapal selam umumnya untuk militer dan ilmu pengetahuan mulai muncul pada abad ke-19. Kapal selam ditemukan oleh Cornelis Drebbel. Sejak Perang Dunia I, kapal selam semakin terkenal. Ini adalah gambar transportasi udara. Transportasi udara modern dirintis dengan penemuan mesin terbang. Joseph dan Jacques menerbangkan balon udara setinggi 300 meter, semakin berkembang hingga bisa membawa manusia. Berikutnya ditemukan pesawat terbang bernama Kitty Hawk oleh Orville dan Wilbur. Henry Fonda menemukan pesawat jet. Yang selanjutnya adalah dampak perkembangan transportasi. Ada dampak positifnya. 1. Meningkatkan mobilitas manusia. Adanya kemajuan dalam teknologi membuat jarak menjadi bukan halangan pada saat seseorang ingin bepergian ke suatu tempat. Selain itu, kemajuan teknologi transportasi membuat seseorang mampu memilih sarana transportasi yang diinginkan.
Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi transportasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Misalnya, seseorang pengusaha akan mampu memperluas daerah pemasaran hasil produksinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi. Terus ada dampak negatifnya. 1. Masalah kemacetan di kota-kota besar. Kemacetan muncul akibat banyaknya kendaraan bermotor, juga berpotensi menimbulkan polusi udara dan berkurangnya lahan-lahan potensial. Terus meningkatnya angka kecelakaan. Teknologi transportasi dikembangkan demi keamanan dan kenyamanan manusia dalam melakukan mobilitas. Akan tetapi kemajuan teknologi transportasi dapat meningkatkan angka kecelakaan. Segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.